Halo, selamat berjumpa kembali di pelajaran geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pendekatan geografi dan contoh penerapannya. Jadi setelah pembelajaran ini, tujuannya kamu itu dapat menjelaskan apa itu pendekatan geografi, ada apa aja dari pendekatan geografi, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia pendekatan. Pendekatan itu adalah sudut pandang. Kamu lihat ini ada orang di pojok kanan ini, dia itu bilang itu angka 9 atau angka 6. Nah, itu sama tergantung sudut pandang dia, bisa dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kiri, dia bilang itu 6, ya emang benar 6. Kalau dari kanan, dia bilang 9. Itu hanya perbedaan sudut pandang. Cara pandang untuk memahami dan menganalisis gejala geosfer yang terjadi di sekitar kita itu adalah pendekatan geografi. Misalkan ada gejala seperti gunung meletus, dilihat dari sisi mana nih, mau lihat dari pendekatan apa? Misalkan banjir, kebakaran hutan, mau lihat dari pendekatan apa? Pendekatan itu ada tiga. Yang pertama itu keruangan atau spasial, yang kedua kelingkungan, ekologikal. Ekologi itu hubungan atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga ada pendekatan kewilayahan, konflik wilayah atau regional. Jadi satu wilayah mempengaruhi wilayah yang lainnya. Itu saling keterkaitan antar wilayah, itu namanya regional. Langsung saja yang pertama itu pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan keruangan ini memahami dan menganalisis gejala geosfer berdasarkan satu aspek saja. Kita sudah belajar aspek geografi, hanya ada dua, fisik dan non-fisik. Kalau fisik berarti alam, ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Kalau non-fisik itu antroposfer, semua kegiatan aktivitas manusia, sosial, ekonomi, politik, budaya, bertani, pariwisata, semuanya itu non-fisik. Menebang hutan, membangun rumah, itu namanya non-fisik. Karena ada aktivitas manusia di dalamnya. Contohnya yang seperti ini. Ini kita lihat dari aspek fisik aja. Banjir. Banjir itu hidrosfer fisik. Terjadi di Jakarta pada tahun 2020 disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Nah, ini aspek fisiknya itu banjir dan curah hujan. Jadi tidak ada unsur-unsur manusia di dalam aspek fisik ini. Semuanya asli dari alam. Kayak apa ya? Kayak iklan sesuatu nih, asli dari alam. Terus ada aspek non fisik. Nih, ini yang aspek non fisik berarti berkaitan dengan manusia, segala aktivitas manusia. Manusia itu bisa jadi penduduk, masyarakat, atau orang, individu. Nah, contohnya ini masyarakat. Jadi kan masyarakat itu adalah non fisik atau sosial antroposfer yang rumahnya kebanjiran. Walaupun di sini ada kebanjiran karena ini ada kebanjiran. Itu menyebabkan dia itu kerugian sehingga membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Nah, bantuan itu juga yang melakukan adalah manusia. Nah, jadi interaksi antara manusia dengan manusia itu berarti dia dilihat dari aspek keruangan di satu wilayah. Dia nggak disebutin wilayah-wilayahnya. Berarti ini ada di satu wilayah itu namanya pendekatan keruangan. Contohnya lagi seperti ini, tadi yang banjir. Banjir ini terjadi karena curah hujan yang tinggi. Hujan yang tinggi jadinya banjir. Banjir terjadi karena selokan yang mampet. Itu juga bisa karena aspek fisik alam. Banjir terjadi karena wilayah Jakarta merupakan dataran rendah. Karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu jadi udah hukumnya kayak gitu. Kita itu sering kebanjiran di Jakarta ya karena Jakarta adalah dataran rendah. Jadi ya sering banjir. Dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang masih sering banjir. Permasalahan itu. Yang kedua ini contoh banjir bandang. Banjir bandang terjadi karena tanah itu struktur tanahnya itu memang tanahnya lumpur sehingga mudah rontok, mudah cair lagi. Jadinya banjir bandang. Itu aspek fisik dan ketemu fisik. Nah, ini non fisiknya itu masyarakat saling membantu untuk menyelamatkan warga yang terkena dampak banjir bandang, begitu, saling membantu. Kalau aspek ruangan itu cuma satu wilayah, satu aspek aja, jadi agak-agak rumit juga. Ini aspek non fisik nih. Masyarakat yang berdagang di pinggir jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Masyarakat yang berdagang itu kan non fisik. Kemacetan juga non fisik. Itu sosial dengan non fisik dengan non fisik. Kemacetan biasanya. Ini pertambangan. Ini hitam-hitam ini batu bara. Batu bara terbentuk dari endapan fosil tanaman pada zaman karbon yang terendapkan selama ribuan tahun. Itu dia berarti aspek fisik karena nggak ada pengaruh manusia. Kalau pengaruh manusia non fisiknya itu
orang yang bekerja di pertambangan gajinya lebih tinggi. Nah, itu berarti dia non-fisik. Yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Ini memahami dan menganalisis gejala geosfer berdasarkan keterkaitan antara fisik dan non-fisik dalam satu wilayah. Jadi fisik dan non-fisik itu saling mempengaruhi sebab akibat interrelasinya. Seperti ini contohnya. Banjir di Jakarta disebabkan karena masyarakat buang sampah. Nah, banjirnya fisik, masyarakatnya itu non fisik. Nah, ini gampang, itu ke lingkungan aja udah paling gampang. Fisik dan non fisik, ada manusianya juga di sini. Jadi itu ekologi. Contoh yang kedua, bangunan liar. Yang membuat bangunan liar adalah manusia, bukan hewan. Hewan itu tempat hidupnya pasti alami, asri di hutan, sabana, nggak ada sampah. Kalau tempat tinggal manusia pasti kotor, banyak sampah, banyak apalah, segala macam banyak permasalahan. Tempat hidup hewan alami, hutan. Nah, ini bangunan liar, itu non fisik, menyebabkan aliran sungai terhambat. Sungai itu kan fisik. Ya udah, non fisik mempengaruhi fisik, berarti dia ekologi. Ekologi yang paling gampang. Contohnya nih, masyarakat membuang sampah, sampahnya jatuh ke sungai menyebabkan banjir. Masyarakat menebang pohon di hutan, jadilah nanti kekeringan, tanah longsor, banjir bandang, seperti itu. Ada lagi, permukiman kumuh di sepanjang aliran sungai menyebabkan aliran sungai terhambat. Nah, itu tadi. Terus juga bangunan liar yang ada di sepanjang kali membuang sampah ke kali sehingga menyebabkan banjir. Tuh, tapi itu udah ada AC-nya nih, tinggal di pinggir kali juga ada AC-nya rumahnya. Ini bangunan liar ini biasanya. Harusnya nggak boleh, ini harusnya itu pohon-pohon jalur hijau, daerah aliran sungai. Jadi sampah juga masalahnya. Bangunan liar menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, itu dia aspek ekologi. Ya mau gimana lagi? Tempat tinggal harganya mahal. Tapi itu salah, harusnya ditindak tegas. Dibuatlah rusun, rumah susun yang biayanya lebih terjangkau. Nah, ini kemudian ini ada permasalahan lagi. Bangunan yang didirikan di wilayah yang terjal dapat menyebabkan potensi tanah longsor. Nah, ini harusnya ini kan pohon-pohon nih, lereng curam begini harus dikasih pohon. Pertanian di lereng yang curam memperbesar potensi longsor, itu bisa. Ini kan pertanian nih, tadinya hutan karena manusia itu menebang pohon dijadikan lahan pertanian, jadi kegiatan manusia non fisik menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor aspek fisik, litosfer. Nah, itu. Yang ketiga, ada pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah atau regional. Dia itu memahami dan menganalisis gejala geosfer berdasarkan keterkaitan antar aspek. Jadi bisa fisik atau non fisik atau fisik aja atau non fisik saja. Yang penting dia itu mempengaruhi wilayah lain di berbagai wilayah. Contohnya seperti ini. Banjir di Jakarta terjadi karena diperparah dengan kiriman air dari wilayah Depok, Bogor, Tangerang. Jadi tiga wilayah ini mempengaruhi wilayah banjir yang ada di Jakarta. Banjirnya semakin tinggi, semakin kelelep. Itu dia. Yang kedua, rusaknya kawasan hulu sungai Ciliwung di Puncak Bogor. Tadi yang Puncak Bogor dibikin villa-villa. Kalau kamu wisata kan ke villa-villa terus tuh adem, sejuk. Nah, pembangunan villa-villa itu yang ada di atas-atas bukit atau pegunungan itu dapat menyebabkan daerah resapan air itu berkurang. Sehingga air hujan itu langsung masuk ke Jakarta melalui sungai-sungai sehingga daerah hilir Sungai Ciliwung Jakarta jadi kebanjiran. Nah, ini ada dua kota, Bogor dan Jakarta. Berarti dia regional, kewilayahan. Nah, seperti ini villa nih, enak ya mau tinggal di villa. Tapi ini rawan longsor juga nih, harusnya gini pohon-pohon keras. Ya mudah-mudahan nggak longsor. Karena ini tanahnya ada tanah apa ya namanya nih ya? Tanah liat, tanah berpasir itu mudah longsor. Kalau di Italia itu kan pakai batu-batu, tanahnya batu, jadi dia lebih kuat. Kalau ini tanahnya itu kena air langsung jadi lumer, bisa longsor. Ini berbahaya. Ini karena pembangunan villa di Puncak Bogor yang banjir di wilayah Jakarta. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah banjir di DKI Jakarta harus ada koordinasi antara pemerintah DKI, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, jadi itu kan saling berhubungan antar wilayah. Namanya kompleks wilayah atau kewilayahan atau regional. Nah, ini kebakaran hutan nih. Kebakaran hutan biasanya terjadi di Riau, Sumatera Selatan. Kebakaran hutan di Riau menyebabkan kabut asap sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Nah, itu dia. Jadi dia kewilayahan regional. Jadi banyak wilayah yang terganggu akibat kebakaran hutan yang ada di